Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Suci Luciana, NIM 1901023. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7, studi kelayakan bisnis. A. Definisi studi kelayakan bisnis. Harus dilakukan dalam memulai usaha baru adalah analisis kelayakan usaha tersebut. Analisa kelayakan usaha baru adalah menemukan jawaban mengenai peluang usaha yang berupa produk baru atau jasa. Studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian mengenai layak tidaknya suatu bisnis untuk dilaksanakan dengan berhasil dan menguntungkan secara kontinu. B. Manfaat studi kelayakan bisnis. 1. Untuk merintis usaha baru, misalnya untuk membuka toko. Yang kedua, untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya untuk menambah kapasitas pabrik. Yang ketiga, untuk memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang paling menguntungkan, misalnya pilihan usaha dagang. C. Tujuan studi kelayakan bisnis. Tujuan studi kelayakan bisnis adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Studi kelayakan ini akan memakan biaya, tetapi biaya tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan risiko kegagalan dari investasi bisnis. D. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan usaha. 1. Pihak wirausaha atau pemilik perusahaan. Yang kedua, pihak investor dan penyandangan dana. Yang ketiga, pihak masyarakat dan pemerintah. E. Intensitas studi kelayakan. Faktor yang mempengaruhi intensitas atau kedalaman dalam studi kelayakan antara lain: 1. Besarnya modal yang diinvestasikan. 2. Tingkat ketidakpastian proyek. Yang ketiga, kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi investasi bisnis. F. Proses studi kelayakan bisnis. 1. Tahap penemuan ide atau perumusan gagasan. Tahap penemuan ide adalah tahap di mana wirausaha memiliki ide untuk merintis usaha baru. Yang kedua, tahap memformulasikan tujuan. Tahap ini adalah tahap perumusan visi dan misi bisnis. Yang ketiga, tahapan analisis. Tahap ini adalah tahap pengkajian ide bisnis. Yang keempat, tahap keputusan. Tahapan mengambil keputusan apakah bisnis layak dilaksanakan atau tidak. G. Analisis kelayakan bisnis. 1. Analisis aspek pemasaran atau analisis peluang pasar. Analisis aspek pemasaran meliputi: A. Kebutuhan dan keinginan konsumen. B. Segmentasi pasar. C. Target. D. Nilai tambah. E. Masa hidup produk. F. Struktur pasar. G. Persaingan dan strategi pesaing. H. Ukuran pasar. I. Pertumbuhan pasar. J. Laba-laba kotor. K. Pangsa pasar. 2. Analisis aspek produksi atau operasi. A. Analisis kelayakan teknis. B. Lokasi operasi. C. Volume operasi. D. Mesin dan peralatan. E. Bahan baku dan bahan penolong. F. Tenaga kerja. G. Layout. Yang ketiga, analisis aspek manajemen. A. Kepemilikan. B. Organisasi. C. Tim manajemen. D. Karyawan. 4. Analisis aspek keuangan. A. Kebutuhan dana. B. Sumber dana. C. Proyeksi neraca. D. Proyeksi ragu dan laba. E. Proyeksi aliran kas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.